Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Wakil Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia, Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono. Alhamdulillah, selamat datang Pak, salam selalu Pak. Terima kasih kehadirannya. Kemudian narasumber dari Mitra Distribusi CWLS, yaitu dari Bank Muamalat, hadir di sini Ibu Christine Uliana. Ibu Christine Uliana, kemudian dari Bank Syariah Mandiri itu ada Bapak Muhammad Triarso, kemudian dari Isariah ada Ibu Rahmi Ekawati, dan dari BNI Syariah itu hadir Bapak Irfan Satya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, dan peserta kita pada pagi hari ini itu adalah para ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia yang insya Allah akan mendapatkan pencerahan terkait dengan apa itu wakaf uang, kemudian terkait dengan apa itu CWLS. Nanti Bapak Ibu yang hadir di sini, narasumber yang hadir di sini, mereka adalah orang-orang yang kompeten tentunya di bidangnya. Perlu kami sampaikan Bapak narasumber bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder mengenai implementasi program CWLS dan juga untuk merumuskan langkah-langkah strategis gerakan CWLS yang bersifat edukatif dan aplikatif untuk peningkatan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Kami juga mengharapkan dalam rangka pengembangan CWLS ini Kementerian Agama terus mendorong terwujudnya gerakan nasional CWLS, dan diharapkan pada forum ini setiap ASN Kementerian Agama dapat teredukasi mengenai wakaf uang pada umumnya dan CWLS pada khususnya, serta berpartisipasi dalam program sukuk wakaf retail yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah mengawali materi kita pada pagi hari ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Imam Teguh Sabtono selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Kami akan memberikan waktu masing-masing dari narasumber ini sebanyak 15 menit, Pak. 15 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Silahkan, kami persilahkan kesempatan pertama kepada Bapak Imam Teguh Sabtono untuk menyampaikan paparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya biar efektif. Baik, ini kehormatan buat BWI bisa menyampaikan, bisa sharing dengan teman-teman ASN di Kemenak. Nanti insya Allah Pak Dirjen atau Pak Direktur bisa ikut bergabung. Saya langsung saja mencoba sharing pagi hari mumpung masih pagi ini. Oke. Ini sudah masuk ya ininya, screen-nya? Sudah masuk Pak, ya. Sudah, oke, baik. Jadi kita langsung saja, ada beberapa yang nanti saya skip karena waktunya terbatas. Pertama, ini adalah kondisi ekonomi saat ini, terutama ekonomi nasional. Dampak dari COVID ini sudah berdampak pada masa resesi, 2 kali triwulan kita bertumbuh negatif. Kemudian sudah ada 6 juta orang yang lebih yang PHK, dan jumlah angka kemiskinan yang meningkat gitu ya. Paling tidak ada 1,63 juta orang miskin baru pasca COVID sejak September ke Maret 2020 yang lalu. Nah, ini adalah sebuah PR besar. Kenapa? Karena pertanyaan berikutnya kira-kira bagaimana nanti keluarnya. Mudah-mudahan benar, terlepas dari kontroversi, mudah-mudahan memang vaksin bisa segera keluar, meskipun vaksin keluar pun juga masih membutuhkan waktu supaya kita terbebas itu. Kalau teori herd immunity paling tidak ada 160 juta dari 260 juta orang yang penduduk Indonesia, 160 juta harus bisa divaksin. Nah, supaya Indonesia terbebas dari pandemi COVID ini. Kita bisa bayangkan kalau 500.000 saja per hari
Indonesia membutuhkan waktu 321 hari atau paling tidak setahun lagi apabila vaksin tersebut ditemukan. Dan ini adalah sejarah vaksin dunia, di mana vaksin itu terpendek yang pernah ditemukan oleh sejarah vaksin dunia itu 10 tahun gitu ya. Nah, mudah-mudahan benar vaksin COVID ini sudah bisa ditemukan dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Intinya apa? Saya hanya mau sampaikan bahwa dampak dari pandemik yang kita hadapi saat ini boleh jadi masih akan berdampak lebih dari 13 bulan paling tidak. Ini kalau kita rata-ratakan, ini sejarah krisis dunia, ini kalau di average dunia krisis dan ekonomi menyembuhkan dirinya itu butuh waktu 13 bulan. Secara rata-rata. Pernah yang paling panjang itu 43 bulan, jadi hampir 4 tahun setengah. Itu terjadi pada saat krisis Great Depression tahun 1929. Mudah-mudahan krisis kali ini tidak lebih panjang dari rata-rata yang 13 bulan ini. Kalau kita perkiraan Maret kemarin kita mulai PSBB pertama, kalau kita tarik 13 bulan, mudah-mudahan triwulan 2021 ekonomi sudah bisa pulih. Tapi pertanyaan mendasar adalah apakah lapisan terbawah ini mampu bertahan? Nah, kembali, Islam sebagai agama yang syumuliyah, yang lengkap, integrated, komprehensif, mustahil kalau tidak mengatur masalah-masalah yang krisis seperti ini. Kita masuk kamar mandi, mau makan saja diatur, pasti ada bagian dari Islam yang mengatur apabila terjadi pandemic crisis seperti ini. Dan benar juga kalau kita buka instrumen ekonomi Islam, itu ada yang namanya ziswak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masing-masing memiliki mandatnya tersendiri. Kalau kita bicara mandat zakat, itu bicara mandat mengangkat kebutuhan orang yang tidak berpenghasilan atau kurang, itu untuk bisa sustain, bisa hidup secara layak. Itu adalah mandat zakat. Kemudian infak sedekah, dia berfungsi sebagai bantalan atau buffer, atau istilah ekonominya cushion. Apabila terjadi shock lagi, maka infak dan sedekah lah yang berperan untuk bisa menjaga tingkat kesejahteraan dari masyarakat lapisan bawah. Nah, tetapi mandat wakaf di mana? Mandat wakaf itu bicara tentang capital expenditures, bicara tentang bagaimana membangun rumah sakit, bagaimana membangun sekolah, bagaimana membangun, bahkan dalam sejarahnya wakaf pun juga dipakai untuk membangun angkatan bersenjata bahkan. Nah, inilah hebatnya Islam mengatur sampai dengan instrumen-instrumen sosial pun sudah begitu lengkapnya. Jadi, pandemi COVID ini harus kita anggap atau kita pandang bukan sebagai ujian atau cobaan semata, tetapi pastinya Allah berkehendak. Jangankan COVID, kalau kita baca surat Al-An'am ayat 59, jangankan COVID atau krisis ekonomi yang begitu hebat. Masalah benda yang basah dan kering pun itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, pastinya ada hikmah yang harus kita ambil. Ya. Dan Allah menjanjikan bahwa pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Justru apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya karena Allah akan siapkan pahala yang besar. Dan barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoinya. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak ridho, maka Allah akan murka dengannya. Nah, artinya apa? Artinya pandemi COVID ini ada message, ada signal yang Allah ingin sapa kepada kita terkait dengan peran kita ke depan. Gitu ya. Dan kembali lagi, untuk bisa mendapatkan hikmah di belakang dari sebuah peristiwa, kita kembali kepada doa untuk bisa mendapatkan hikmah. Dulu kita waktu SD, SMP belajar berdoa untuk belajar raditu billahi robban, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyan, wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahma. Artinya, untuk bisa mendapatkan hikmah, orang itu harus mengakui Robnya, tunduk patuh untuk diatur oleh agamanya. Dan yang berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai hujah, sebagai panutan. Nah, barulah hikmah itu kita dapat. Nah, mudah-mudahan hikmah di balik pandemi COVID ini adalah waktunya kita kembali, turn back ya. Kalau polisi punya turn back crime, ini adalah waktunya kita kembali untuk bisa melihat apa yang belum kita kerjakan. Baik, nah masalah pandemik ini sebenarnya terkait dengan instrumen wakaf. Singkat saja, ini adalah cerita tentang wakaf yang pertama kali yaitu kebun kurma. Ya,
Umar radhiyallahu an. Nah, ini sebenarnya kalau kita sekarang teriak-teriak wakaf produktif, sesungguhnya setback ya. Kenapa setback? Karena wakaf yang pertama kali itu adalah wakaf kebun kurma. Nah, kenapa bukan PT? Karena waktu itu belum ada PT. Seandainya Umar radhiyallahu an memiliki PT, maka yang diwakafkan adalah PT Umar Tbk Enterprise, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Dan inilah yang dijadikan bahwa wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Baik, kemudian cerita tentang sumur Usman yang berubah menjadi hotel bintang 5 saat ini, dan sumur Usman ini untuk menjadi hotel butuh waktu 1.500 tahun. Kita pikir ini lama ya, tetapi kita harus yakin bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Usman radhiyallahu an mungkin kaget juga bahwa sumur yang dia wakafkan saat ini sudah berubah menjadi hotel bintang 5 dalam waktu 1,5 hari di Makkah, Usman radhiyallahu an. Nah, ini kemudian cerita tentang Umar Abdul Aziz yang bisa mensejahterakan negaranya dalam 3,5 tahun, di mana dalam 3,5 tahun sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena semua sudah hidup layak. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca sejarahnya dalam bukunya Yusuf Qaradawi, bahwa tidak hanya zakat yang hebat, tetapi wakafnya yang luar biasa. Dan salah satu wakaf yang dikerjakan oleh Umar Abdul Aziz adalah wakaf uang. Bagaimana wakaf uang itu oleh negara diambil, kemudian diberikan pembiayaan kepada orang-orang yang ingin mengerjakan lahannya tetapi tidak memiliki modal atau terlilit hutang. Maka diberikanlah wakaf uang tersebut untuk kemudian baru beberapa tahun kemudian dikembalikan setelah lahan tersebut berproduksi. Dan ini adalah aset-aset wakaf yang kita miliki, yang pernah umat miliki. Contohnya pada saat zaman Daulah Khilafah Turki, 75% seluruh lahan yang dapat ditanami itu adalah lahan wakaf. Kemudian di Tunisia, 33% tanah di Tunisia adalah wakaf. 50% lahan di Aljazair pada masa penjajahan Perancis itu masih merupakan tanah wakaf, dan seterusnya. Dan begitu hebatnya wakaf, sehingga wakaf itu menjadi lifestyle buat sahabat Rasulullah. Kita sering mendengar bahwa 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Maka berbondong-bondonglah anak-anak muda kita sekarang ingin jadi pengusaha karena ingin menjadi sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Tapi kadang-kadang kita lupa menyampaikan bahwa 9-9-nya mewakafkan bisnisnya. Ya, jadi ada hadis yang menyatakan bahwa tidak seorang pun sahabat Nabi yang tidak berwakaf yang memiliki kemampuan. Jadi sudah menjadi lifestyle pada saat itu sahabat Rasulullah, apabila dia mampu pasti dia berwakaf. Dan wakaf itu bisa apa saja. Berikutnya ini adalah skrip dari Ibnu Qalawun tahun 1281 ya, yang menyebutkan bahwa pada zaman itu orang tidak perlu membership lagi untuk bisa dirawat di rumah sakit secara gratis. Semuanya diambil dari dana wakaf karena satu rumah sakit itu di backup dengan satu lahan pertanian. Kembali lagi karena waktu itu mungkin ada bukan PT, bukan perusahaan, tapi kalau sekarang harusnya PT-PT besar itu membackup rumah sakit wakaf gitu ya. Dan wakaf begitu modern, bahkan saat ini di Iran sudah mengeluarkan di Pakistan sudah mengeluarkan sukuk wakaf untuk membangun pembangkit listrik. Jadi nanti pembangkit listriknya bukan milik negara tapi milik umat. Kemudian yang berikutnya, apakah wakaf boleh dimiliki atau dinikmati oleh orang non-muslim? Jangankan orang non-muslim, oleh bukan orang pun wakaf boleh. Jadi bahkan disinilah dijawab bagaimana zaman kejayaan Islam, wakaf itu menjawab tentang pelestarian alam, konservasi sungai, bantaran sungai, dan seterusnya. Kemudian hewan-hewan yang terancam punah itu bisa menggunakan dana wakaf. Dan kalau soal pendidikan jangan ditanya gitu ya. Bagaimana ceritanya Al-Azhar, kemudian Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko menjadi inspirasi bagi universitas berdirinya Universitas Oxford di London, Harvard, dan seterusnya. Bahkan konsep endowment fund itu belum disadari oleh kaum barat dan mereka mengambil konsep endowment fund itu dari wakaf. Dan saat ini contohnya adalah Harvard itu memiliki dana wakaf atau dana endowment fund-nya 574 triliun. Kemudian Stanford itu memiliki 397 triliun, kurang lebih seperti itu. Karena mereka mengelola wakaf dalam konteks endowment fund begitu baik.
Nah, ini saya lewatkan saja, pasti teman-teman sudah tahu bahwa wakaf itu ada wakifnya, ada benda wakafnya, ada nazir, ada ikrar wakaf, ada mauquf alaihnya atau penerima manfaat. Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah wakaf itu boleh uang, apakah wakaf itu boleh temporer? Ternyata kalau kita buka beberapa dalil-dalil yang ada dari beberapa imam mazhab, itu memang wakaf ini akhirnya banyak masuk ke daerah ijtihad gitu ya. Ada imam mazhab yang membolehkan wakaf uang, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan wakaf temporer, ada yang tidak membolehkan. Ini adalah jenis-jenis wakaf dan memang salah satu yang ada di antaranya adalah wakaf uang, ya, dalam konteks wakaf mistismari, yaitu aset wakafnya harus diolah atau diinvestasikan terlebih dahulu. Nah, termasuk di dalamnya wakaf uang maupun wakaf mu'aqad, yaitu wakaf di mana durasi wakafnya sifatnya temporer. Dalam hal ini BWI membolehkan wakaf temporer uang itu minimal jangka waktunya adalah 1 tahun. Baik, ini adalah profil dan tantangan perwakafan di Indonesia. Ini saya lewatkan saja karena topiknya kita lebih ke arah wakaf uang. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ini tinggal 3 menit, 2 menit ya, 2 menit insya Allah selesai. Wakaf uang di Indonesia, ini jumlah aset tanah jangan ditanya, banyak sekali, mungkin termasuk yang terbesar di dunia. Tetapi yang jadi masalah persilnya begitu banyak, kecil-kecil, tersebar, dan semuanya under investment. Jadi banyak tanah wakaf yang nganggur dan tidak bisa terbangun karena tidak adanya dana. Nah, sehingga berikutnya adalah kita akan fokus pada pengembangan wakaf uang. Dan sekali lagi wakaf uang ini sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Imam Al-Zuhri, salah seorang ulama terkenal dan peletak dasar kodifikasi hadis, menfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan seterusnya. Jadi inilah saya berhenti di sini. Ini slide terakhir karena nanti instrumen CWLS-nya akan dijelaskan oleh teman-teman Midis. Baik, ini adalah donasi wakaf berupa wakaf uang. Zaman sejarah awalnya, terutama khususnya zaman Turki Utsmani, wakaf uang itu dikelola oleh nazir, kemudian aset wakafnya adalah uang tersebut, kemudian dipinjamkan kepada mauquf alaih, pinjaman tanpa margin. Tetapi sekali lagi wakaf atau pokoknya ini selalu kembali dan utuh. Nah, tapi dalam perjalanan waktu ternyata terjadi moral hazard di mana uang wakaf tersebut banyak yang tidak kembali. Maka dalam perkembangannya oleh Turki Utsmani itu dilakukan pola seperti ini. Wakaf uang diterima dari wakif, dikelola oleh nazir. Oleh nazir diinvestasikan dulu ke sebuah lembaga yang aman, yang terjamin, yang bisa memastikan pokoknya terjaga. Nah, baru imbal hasilnya inilah yang kemudian diberikan kepada mauquf alaih. Jadi pada saat mauquf alaih tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa mengembalikan secara utuh dan seterusnya, tidak jadi masalah karena pokok wakafnya tetap terjaga. Pokok wakafnya diinvestasikan di perusahaan besar atau lembaga termasuk dalamnya negara, baru hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Demikian pengantar diskusi saya, mudah-mudahan nanti kita akan berkembang di saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono yang sudah menyampaikan paparannya bahwa Islam itu mempunyai solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi lapisan kelas bawah ya Pak Imam, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya wakaf uang CWLS ini akan menjadi solusi bagaimana nanti para midis memaparkan program-programnya, memaparkan paparannya. Kami beri kesempatan untuk memaparkan dari mitra distribusi CWLS yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Itu yang pertama adalah Mbak Uli. Mbak Uli Bank Muamalat, dari Bank Muamalat. Silakan Mbak Uli. Ya, terima kasih. Beliau adalah salah seorang, silakan Mbak Uli. Ya, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Bank Muamalat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama yang dalam hal ini memfasilitasi kita semua dari para midis untuk beraudiensi dan mensosialisasikan terkait cash wakaf link suku, dan besar harapan kami semoga keluarga besar Kementerian Agama juga bisa turut serta untuk mensukseskan CWLS ini. Saya mohon izin untuk screen share ya Bu Wida ya, sebentar. Ya, silakan. Cukup jelas tampak ya Bapak Ibu sekalian ya? Belum kelihatan Bu. Apakah sudah muncul Bu Wida? Kalau di saya belum kelihatan ya. Tapi kalau di teman yang lain barangkali Mas Rizky sudah bisa terlihat belum? Oh sudah. Sudah terlihat. Ya, Oke, sudah terlihat ya. Oke, terima kasih. Ini punya saya. Ya. Oh baik, ya oke. Untuk menyingkat waktu, menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Imam Teguh dari Badan Wakaf Indonesia, kami dari Midis berawal dari Bank Muamalat, mohon berkenan untuk kita paparkan terkait apa itu cash wakaf link suku dan kira-kira kemaslahatan atau program-program kemaslahatan yang akan kita salurkan atas kuponnya seperti apa kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi seperti kata pepatah ya yang kita kenal, kalau misalnya tidak kenal maka tidak sayang, maka mohon izin saya untuk menyampaikan siapa itu Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat kami ya merupakan bank syariah pertama yang murni syariah yang berdiri di tahun 1991 yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia dan IJMI. Dan kami alhamdulillah sudah beroperasi sejak tahun 92, dan sejak saat itu sebenarnya kita mengenal adanya dual banking system ya Bapak Ibu. Dual banking system ini dalam bentuk konvensional ataupun syariah adalah untuk memperkaya alternatif pilihan jasa perbankan kepada para nasabah dan masyarakat Indonesia. Kemudian kita sudah efektif menjadi bank devisa sejak tahun 94, dan kemudian kita membuka cabang di Kuala Lumpur sehingga menjadikan kami sebagai Bank Indonesia pertama yang memiliki cabang penuh di Malaysia. Nah, sebagai bank syariah pertama yang murni syariah, tentunya kami selalu berkomitmen untuk selalu berinovasi, memenuhi kebutuhan dari para nasabah maupun masyarakat Indonesia, dan tentunya kami juga hadir hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan keberadaan sekitar 276 kantor cabang yang tersebar dari Aceh maupun sampai Papua, yang didukung oleh 710 ATM untuk transaksi keuangan dari para nasabah kita. Nah, untuk shareholder, saat ini majority shareholder masih Islamic Development Bank beserta Bank Bobian ya sebesar 32,7%. Untuk Dewan Komisaris saat ini, komisaris utama kami adalah Pak Ilham Habibie. Beliau merupakan putra dari almarhum Pak B.J. Habibie sebagai salah satu inisiator dari berdirinya Bank Muamalat. Nah, untuk menjaga sebagai bank syariah, tentunya untuk menjaga aspek kesiaran kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang saat ini susunannya adalah ketuanya adalah Pak Solahuddin Ayub ya. Pak Solahuddin Ayub ini merupakan Wasekjen bidang fatwa dan bidang pengkajian dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian beliau juga aktif di PBNU, dan kemudian yang kedua adalah Ibu Siti Haniatunisa. Ibu Siti ini merupakan putri dari Yai Ma'ruf Amir ya. Oke. Nah, ini sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Imam Teguh terkait wakaf uang. Ya, jadi kita LKSPWU yang ditunjuk ini ada 4, yaitu Bank Muamalat, kemudian ada Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BRI Syariah sangat menyambut baik. Kenapa? Karena kami melihat cash wakaf link suku ini merupakan satu instrumen yang menggabungkan antara keuangan sosial Islam yaitu wakaf uang yang dengan instrumen fiskal. Ya, jadi dalam cash wakaf link suku ini
wakaf uang yang terkumpul dari para wakif kemudian akan ditempatkan ke dalam instrumen sukuk negara yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, di mana kupon atau manfaat dari sukuk tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program sosial yang dimiliki oleh masing-masing nazir rekanan dari para midis maupun LKSPWU. Nah, untuk karakteristik cash wakaf link sukuk ini ya berbeda dengan cash wakaf link sukuk yang sudah dikeluarkan 2 tahun yang lalu. Untuk cash wakaf link sukuk seri retail ini wakif yang sasaran wakifnya itu ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah wakif institusi, kemudian yang kedua adalah wakif individu, sehingga dengan adanya sasaran wakif individu ini, kita semua sebenarnya mengajak bagaimana kita turut berperan serta selaku individu untuk menyukseskan cash wakaf link sukuk untuk menata portfolio dari dunia maupun akhirat kita. Nah, untuk karakteristiknya, tenornya sudah lebih pendek, yaitu 2 tahun, di mana pilihannya adalah bisa secara temporer maupun juga secara perpetual ataupun abadi, ya. Dan kemudian imbalannya tetap yang kemudian insya Allah akan disalurkan untuk program-program sosial yang memang dimiliki oleh nazir. Nah, kemudian yang menarik adalah dengan adanya support dari Badan Wakaf Indonesia, di mana aturan dari Badan Wakaf Indonesia ini untuk wakaf uang yang bersifat temporer ini yang awalnya 10 juta kemudian turun menjadi 5 juta, saat ini sudah turun menjadi 1 juta, sehingga dengan 1 juta pun kita semua dapat berwakaf uang secara temporer. Ini yang menunjukkan support yang sangat bagus dari pemerintah maupun dari Badan Wakaf untuk mendorong pergerakan dan pertumbuhan dari wakaf uang di Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan apa sebenarnya keunggulan dari cash wakaf retail ini ya, cash wakaf link sukuk retail ini? Yang pertama tentunya aman, Bapak Ibu. Kenapa aman? Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Imam, bahwa bagaimana wakaf uang ini dapat dijaga tetap pokoknya ya, sehingga manfaatnya ini dapat disalurkan secara terus-menerus. Karena wakaf uang ini ditempatkan dalam instrumen sukuk, ya, sukuk ini merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, maka tentunya cash wakaf link sukuk ini insya Allah aman, ya, aman, kemudian amanah karena pengelolaan dan pemanfaatannya itu dilakukan secara transparan dan accountable, ya, mudahnya ini karena dengan hanya 1 juta rupiah pun kita semua ini dapat berwakaf uang secara temporer. Kemudian produktif ini karena imbalannya akan dibayarkan setiap bulan untuk disalurkan ke proyek-proyek sosial yang dimiliki oleh para nazir, dan kemudian utuhnya ini karena kita ini dapat ikut serta senilai minimum 1 juta rupiah dan kita juga sudah dapat memilih wakaf uang temporer, maka pada saat sukuk nanti jatuh tempo, wakaf uang kita akan kembali ke rekening kita, ya. Nah, terus kemudian ini sebenarnya yang membedakan antara cash wakaf link sukuk dengan sukuk tabungan ataupun sukuk retail. Karena memang selama kita beraudiensi, bersosialisasi dengan beberapa stakeholder, kebanyakan mereka bertanya, kalau gitu apa nih bedanya antara sukuk tabungan dengan sukuk retail? Ya, jadi sebenarnya kalau sukuk tabungan atau sukuk retail yang paling utama ya, kuponnya ini kembalinya kepada investor. Tapi dalam cash wakaf link sukuk ini ya kuponnya itu akan digunakan untuk kemaslahatan umat kepada proyek-proyek sosial yang memang dimiliki oleh nazir. Sehingga kalau bisa dikata sukuk tabungan ataupun sukuk retail ini kan sebenarnya manfaatnya adalah manfaat duniawi Bapak Ibu ya, manfaat yang memang kita bisa hitung secara secara uang ya, ada komponen uangnya di situ. Tapi dalam cash wakaf link sukuk manfaatnya betul-betul manfaat duniawi maupun manfaat akhirat. Ya, jadi bagaimana kita juga sudah mulai menata portfolio
bukan hanya portfolio dunia, tapi juga bagaimana kita bisa menata portfolio akhirat kita. Nah, jadi itu pembedaan yang utama. Nah, terus kemudian untuk penerbitan sendiri, sukuk wakaf ini memang sudah diterbitkan sudah di launching ya sejak tanggal 9 Oktober lalu, dan kemudian masa penawaran diperpanjang sampai hari Jumat ini tanggal 20 November, tanggal 24 November nanti kemudian penetapan, dan kemudian tanggal settlement di tanggal 26. Oke, nah ini untuk imbalannya Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan menetapkan kuponnya fix sebesar 5,5%. Nah, di mana kupon inilah yang akan disalurkan untuk proyek-proyek sosial yang memang nanti dimiliki oleh masing-masing nazir rekanan dari LKSPWU ataupun 4 midis ini. Nah, ini merupakan mitra distribusinya, ada 4 bank, yaitu BSM, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Nah, terkait dengan berbicara tentang wakaf ya, berbicara tentang wakaf uang tentunya erat kaitannya dengan program kemaslahatan umat. Nah, kalau misalnya ditanyakan kira-kira untuk muamalat, kemudian programnya apa, Bapak Ibu ya? Nah, ini kita dari Bank Muamalat menggandeng 2 nazir, yaitu Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Salman, di mana program-program penyaluran atas kupon terutama kita yang kita angkat adalah untuk pemberdayaan UMKM, kemudian beasiswa, serta pembangunan Masjid Salman Rasidi. Karena ini kenapa kita angkat program-program tersebut, ini sebenarnya juga menyambung seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Imam Teguh, bahwa di kondisi COVID ini ada banyak orang yang terkena PHK, ya, ada sekitar 6 juta orang terkena PHK. Angka kemiskinan juga naik sekitar 9,8%. Nah, kemudian dampak pandemik ini juga demikian luas, dan tentunya ini akan berimpak betul terhadap pendidikan dari anak-anak ataupun adik-adik yang masih sekolah, baik di level SD, SMP maupun SMA ataupun universitas. Untuk itulah dari BMM membuat program berupa beasiswa ya, yang memang diperuntukkan untuk keluarga-keluarga duafa, fakir miskin yang juga terdampak oleh pandemi COVID ini. Dan kemudian programnya yang kedua adalah untuk pemberdayaan dari UMKM yang juga terdampak dari pandemi COVID, bagaimana kita bisa melakukan pendampingan sehingga mereka ini bisa berdaya ya, bangkit dari kemiskinan. Nah, untuk Bu Uli, ya, waktunya sisa 3 menit lagi. Oke, siap. Tinggal 3 slide, Ibu. Terima kasih. Nah, untuk yang Wakaf Salman sendiri juga ada pendampingan untuk UMKM dan penyelesaian pembangunan masjid, karena memang yang diangkat adalah oleh Wakaf Salman ini adalah salah satu hadis ya dari Ibnu Majah tentang keutamaan membangun masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membangun masjid karena Allah ya, walaupun hanya selubang tempat bertelur pun, selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka insya Allah Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Jadi ini tagline yang memang diangkat oleh Wakaf Salman. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu turut, yang kami harapkan adalah bagaimana Bapak Ibu semua dari keluarga besar Kementerian Agama ini juga turut berpartisipasi. Nah, caranya sangat gampang sebenarnya. Cukup Bapak Ibu datang ke kantor cabang kami ya, kemudian membuka rekening dan menyiapkan IKTP, mengisi akte ikrar wakaf serta formulir pemesanan dari SWR 001. Nah, pilihannya ada 2, adalah wakaf secara temporer ya, ataupun wakaf secara abadi. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu sekalian, waduh saya nggak mau repot nih, nah tapi saya mau tetap berwakaf. Nah, dari Bank Muamalat juga bisa mengakomodir melalui crowdfunding platform kita, yaitu www.waktumu-hijrah, di mana melalui platform tersebut Bapak Ibu tetap dapat berwakaf uang, tetap dapat berkontribusi dalam cash wakaf link suku ini, tapi tanpa perlu repot membuka rekening di Bank Muamalat. Demikian, ini sebentar ya. Nah, ini contoh akte ikrar wakafnya Bapak Ibu ya.
Kemudian ini adalah contoh formulir pemesanan SWR 001. Oke. Jadi untuk informasi lebih lanjut, apabila memang berkenan ingin menyukseskan cash wakaf link suku ini, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi cabang muamalat terdekat atau menghubungi nomor salam muamalat di 15000016. Oke, demikian Bu Wida. Ya, terima kasih Ibu Christine Uliana. Beliau adalah Head of Islamic Business and Services Bank Muamalat yang menyampaikan bahwa sukuk wakaf retail memfasilitasi wakaf uang untuk menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan syariah yang aman dan tentunya menguntungkan. Bisa dari nilai angka sekarang ini 1 juta rupiah, di mana hasil investasinya berupa kupon, itu akan disalurkan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang dikelola oleh para nazir. Barangkali seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu di sini ketika ingin membeli investasi ini silakan tidak perlu ragu karena dijamin 100% oleh negara, bisa secara temporer maupun secara abadi. Temporer mungkin selama 2 tahun uang kembali utuh. Jadi dijamin, sudah dijamin oleh negara ini, aman dan terkendali. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Triarso. Beliau adalah Head of Priority Banking Group PT Bank Syariah Mandiri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Boleh dilihat Mas Rizky, Pak Muhammad Triarso sudah siap belum? Tadi kayaknya Mas Adit ya yang menyiapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wida. Maaf tadi saya di mute jadi nggak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wida, Pak Imam, rekan-rekan Midis, sahabat-sahabat dari Kementerian Agama, alhamdulillah pagi ini kita bisa berbagi sharing mengenai semangat berwakaf seperti tadi yang dibuka oleh Imam ya. Saya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Uli dari Bank Muamalat. Kita lebih akan berdiskusi di sesi ini adalah mengenai marketing strateginya. Karena kalau dari produknya rasanya sama ya. Karena kita merupakan bagian dari mitra distribusi. Tadi disampaikan untuk CWLS ini ada 4 mitra distribusi dengan produk yang sama. Saya akan coba berbagi apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam memasarkan atau membesarkan wakaf melalui CWLS ini. Lanjut. Boleh lanjut, Dit. Nah, kita mengoptimalkan jaringan kantor yang ada di Bank Syariah Mandiri. Kita ada 8 region, 8 kantor wilayah, dan kita juga ada 723 kantor cabang. Di sini kita memastikan, ya, dalam strategi kita, dalam menjual produk CWLS ini, kita memastikan bahwa semua kantor bisa memahami produknya dulu. Tidak ada kantor yang tidak bisa melayani atau bingung mengenai proses pembeliannya. Ya. Jadi ini adalah aset di mana harus kita optimalkan. Jadi Bank Syariah Mandiri sebelum produk ini diluncurkan, kita sudah one on one per region, one on one by area, one on one by people. Karena ini adalah produk pertama, sehingga kita perlu literasi yang baik kepada tenaga penjual kita. Namun pada saat berlangsungnya proses penjualan, kita fokus memonitor
penjual itu hanya kepada 200 tenaga penjual. Nah, itu ada note di bawah. Jadi kita setiap hari memberikan monitoring khusus kepada 200 orang, ya. 200 orang ini yang kita monitor. Ada dapat CWLS atau tidak? Kalau belum dapat, kenapa? Apalagi yang bisa dibantu. Nah, karena kita tidak bisa membuat orang terdistrak dengan banyak fokus, sehingga kita mengambil langkah memfokuskan kepada 200 orang tenaga penjual saja. Nah, Bank Syariah Mandiri sampai saat ini sudah menjual produk-produk Kementerian Keuangan itu sudah di 5 triliun, ya. Dan kita selalu rata-rata mendapatkan apresiasi yang baik dari nasabah maupun dari Kementerian Keuangan sebagai mitra distribusi terbaik untuk menjual produk-produk Kementerian Keuangan. Ini kenapa perlu di-sharing, ini melengkapi juga tadi yang disampaikan oleh teman dari Bank Muamalat, bahwa produk ini sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama, produk yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berbasis duniawi, di mana imbal hasil masuk kepada rekening investor, namun kita perlu menyiapkan diri untuk berinvestasi untuk kehidupan yang lebih abadi, dan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan cash wakaf link sukuk, di mana imbal hasilnya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Oke, lanjut. Nah, ini slide berikutnya ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Jadi pada saat produk ini diluncurkan, kita memasang visi pribadi atau visi institusi kita. Ini kita mau kemana? Pertama, kalau kita melihat bahwa ini harus dikejar dalam bentuk volume dan ini adalah proses literasi, rasanya ini menjadi tidak mudah bagi tenaga penjual. Jadi kalau kita lihat di titik tengah tersebut, kita merubah visi kita menjadi target wakif, gitu ya. Kita menargetkan kepada para tenaga penjual, yuk BSM pengen punya 1.500 wakif baru nih, gitu ya. Nah, dan pada saat penetapan target ini, kita bantu teman-teman di lapangan dengan memberikan database prospek klien. Banyak cara yang kita ambil untuk menyiapkan database tersebut. Yang pertama, kita berikan data-data nasabah yang memiliki imbal hasil deposito lebih dari 1 juta per bulan, karena toh ini produknya juga hanya bisa dibeli dengan nominal 1 juta. Kemudian juga kita ada nasabah-nasabah institusi, ini masih terus kita kerjakan. Kemudian juga ada nasabah-nasabah dari Nazir, ini juga kita coba sosialisasikan dan kita literasikan. Jadi demikian untuk di awal ya. Jadi kita set up people, kita kuatkan literasi people kita, knowledge, dan juga kita tetapkan target market kita untuk mengejar jumlah wakif yang ada di Bank Syariah Mandiri, mensukseskan produk wakaf retail ini. Lanjut. Nah, setelah kita menetapkan target kita, database kita lengkapi coaching, people development. Nah, kita melakukan event-event. Event-event kita melakukan customer gathering, kita banyak melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada nasabah, kita literasi dengan pembicara-pembicara yang baik, kemudian kita upload kepada media sosial dan website BSM, kita juga melakukan WhatsApp Blast, ya. Dan juga satu hal lagi, supaya memacu kompetisi, kok produk wakaf ini dikompetisikan, sebenarnya ini adalah membuat orang supaya lebih semangat aja. Kita bikin sales booster buat 200 orang yang tadi kita dedicated untuk menjual produk ini. Lanjut. Nah, ini yang kita gaung-gaungkan setiap hari ya kepada tim kita di seluruh Indonesia, terutama kepada 200 orang tenaga penjual yang kita dedikasikan, itu kita melakukan gerakan 1 hari 1 wakif ya. Kita akan monitor mapping data yang kita berikan apakah sudah dieksekusi, kemudian kita terus melakukan sosialisasi kepada salesperson di BSM, jika mereka punya kendala kita bantu, kemudian kita juga selalu memasang posisi-posisi pencapaian sales booster,
dan juga kita mengecek realisasi dari WA Blast yang telah kita kirimkan kepada nasabah-nasabah kita. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh kegiatan-kegiatan kita pada saat kita melakukan sisipan kegiatan menginformasikan kepada nasabah kita dengan Pak Syekh Ali Jaber, dengan dirutnya MMI juga, kemudian dengan Pak Adi Warman dan Kementerian Keuangan. Nah, ini kita continue. Nah, ini hanya sebagian kecil dari activity kita yang kita lakukan terkait dengan cash wakafing sukuk. Secara prinsip, kami melakukan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya adalah melakukan literasi, sehingga pada periode yang akan datang, kita akan lebih mudah dalam memasarkan produk ini. Karena di tahap awal ini, kita lebih kepada membangkitkan semangat berwakaf, pengetahuan berwakaf kepada lingkungan terdekat kita, kepada nasabah kita. Lanjut. Nah, ini sekilas saja mengenai sales booster ya. Memang biasanya kalau untuk produk yang baru dalam prinsip perbankan apapun atau di perusahaan manapun, supaya awareness tenaga penjual itu tinggi, harus ada monitoring, kita melakukan sales booster. Itu sesuatu kepada mereka sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, lanjut. Nah, untuk kegiatan kita ini yang paling penting dan ini merupakan bahan evaluasi kita ke depan ya. Insya Allah kalau nanti diterbitkan kembali CWLS di tahun 2021, bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan ini akan kita tekankan kepada para wakif ya. Kita bekerja sama dengan BSM Umat dalam penyaluran kupon SWR 001 untuk beasiswa anak-anak, untuk memberikan telinga bagi yang tunarungu dan juga memberdayakan desa dalam pemberian bibit sapi dan bibit padi. Nah, menurut kami berdasarkan hasil diskusi juga, masukan dari BWI, dari Pak Imam, akhirnya kami mendapatkan suatu kesimpulan yang sangat baik ya. Di next product kita ingin ini menjadi value proposisi terpenting. Dan ini adalah bagian yang harus di-setting di awal sehingga bisa menggerakkan umat menjadi lebih kencang lagi untuk berwakaf gitu ya. Dan kita akan lebih fokus kepada wakafnya. Kemarin kita pas di awal di BSM ya, mungkin berbeda di Mindis yang lain, kita banyak fokusnya kepada produk sukuknya. Nah, ini nanti akan kita shifting. Nah, ini kita mengevaluasi diri, Bu Wida, teman-teman dari Kementerian Agama, insya Allah di periode yang ke depan kita akan bisa lebih baik lagi dari bangsa. Ya. Ini gambaran bahwa cita-cita kita untuk membidik 1.500 wakif, saat ini kita baru mencapai hampir 900 wakif. Namun kita sudah cukup happy. Kenapa happy? Kan nggak tercapai gitu kan. Iya. Dari target pribadi kita atau institusi kita belum tercapai, namun yang menggembirakan kalau kita lihat hampir seluruh region sudah berpartisipasi. Ya, jadi hampir seluruh Salesforce itu sudah mencoba menggerakkan wakaf di seluruh Indonesia. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan akan lebih baik lagi. Lanjut. Ya. Yang terakhir slide kita, Bu Wida. Sebenarnya masa penawaran yang kita harapkan masih bisa lebih panjang karena ini sifatnya wakaf ya kemarin walaupun sudah diperpanjang. Terima kasih untuk Kementerian Keuangan. Kemudian yang menjadi tantangan juga ini produk yang pertama kita harus mengedukasi people internal dan juga nasabah. Kemudian di minggu terakhir ini 8 hari 9 hari terakhir berbarengan dengan penerbitan dari sukuk tabungan karena Salesforce yang kita pakai itu hampir sama. Jadi 200 orang ini terpecah dalam fokus konsentrasi dalam melakukan cross-selling. Namun itu tidak menjadi alasan buat kami akan tetap harus tumbuh di dua produk tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Mungkin itu sharing dari Bank Syariah Mandiri di awal, Bu Wida. Semoga melengkapi informasi bagian dari fitur produk yang disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triarso dari Bank Syariah Mandiri yang bahwa beliau menginfokan ada 8 kantor wilayah BSM dan kemudian ada 273 kantor cabang ya Pak yang semuanya mendukung terkait dengan produk CWLS dan insya Allah mereka siap untuk melayani masyarakat terkait dengan pengembangan CWLS ini. Dari strategi pemasaran tadi yang disampaikan bahwa ada gerakan satu hari satu wakif dengan 200 orang yang sebagai tenaga marketingnya dan ada target 1.500 wakaf yang sampai saat ini alhamdulillah sudah ada 900 wakif dan mudah-mudahan semakin hari ini semakin bertambah dengan terus dilakukannya edukasi sosialisasi baik secara internal untuk tenaga di dalam BSM itu sendiri maupun secara eksternal kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber keempat itu Bapak Irfan Satya. Beliau adalah Deputi GM Retail Funding Division dari BNI Syariah untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Ibu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Imam Teguh Saptono, Mas Triarso dari BSM, Mbak Uli, dan Pak Wijayanto dari teman-teman Midis, serta Bapak Ibu semua dari Kementerian Agama dan seluruh audiens yang hadir. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat beriring salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah kita terus mendapat syafaatnya kelak. Bapak Ibu semuanya, kami dari BNI Syariah ya, salah satu midis ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Triarso dan Mbak Uli ya di penjelasan sebelumnya. Nah, kita melakukan penetrasi pasar terhadap cash wakaf link sukuk ini ya, kepada nasabah-nasabah, khususnya kepada nasabah existing kita yang ada. Di samping itu, kita juga menyampaikan pemaparan tentang cash wakaf link sukuk ini ya kepada seluruh pegawai dan stakeholder BNI Syariah. Oke, next. Nah, Bapak Ibu semuanya, BNI Syariah itu saat ini memiliki 3 kantor wilayah yang ada di Indonesia, ya, wilayah Jakarta Pusat, wilayah Barat yang membawahi Sumatera dan daerah Jawa, dan wilayah Timur itu membawahi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Timur. Dan di samping itu kita memiliki 68 kantor cabang dan 220 kantor cabang pembantu. Insya Allah keseluruhan outlet kita ini ya itu bisa melayani Bapak Ibu yang tersebar ya di seluruh instansi Kemenak seluruh Indonesia, bisa dilayani langsung. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Triarso ya. Insya Allah kita Midis ini telah mengetuk tular kepada seluruh frontliner dan staff sales kita bahwa tidak akan ada kendala jika ada layanan cash wakaf link sukuk di outlet masing-masing. Jadi tidak akan ada lagi pertanyaan bahwa ada staff kita yang tidak memahami terhadap pelaksanaan bagaimana memperoleh cash wakaf link sukuk. Nah, insya Allah Bapak Ibu semuanya ya dari Kementerian Agama ya seluruh Indonesia ini di daerah masing-masing BNI Syariah telah hadir ya, bisa langsung
berinteraksi dengan teman-teman yang ada di seluruh outlet BNI Syariah, ini akan dilayani. Nah, berhubung nih saya menyampaikan kalau nggak salah perpanjangan Kes Wakaf Link Sukuk ini Bu Wida, ini informasi terakhir itu sampai tanggal 20 diperpanjang, berarti tinggal seminggu lagi nih. Nah, kita harus gerak cepat dalam rangka pemenuhan dari target-target yang diberikan oleh Kementerian Agama. Insya Allah niat baik kita dalam penawaran instrumen, salah satu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, ini bisa diterima dengan baik ya oleh masyarakat, dan insya Allah akan menambah para investor, para wakif untuk melakukan transaksinya di semua midis ya yang ada, yang diberikan hak untuk memasarkan Kes Wakaf Link Sukuk ini. Next. Nah, progres yang ada pada saat ini, Bu Wida ya, pada kami, yaitu sudah terkumpul ya, baru terkumpul ini 351 juta ya. Dari pencapaian target memang kita berharap ini akan terus bergerak ya, pencapaian targetnya masih sangat kecil ya. Dan kami pada saat ini dari wakif yang ada ya, ini unique investor ini ada 30. Sementara per kemarin sore ya, potensi yang sudah order ya, tapi saat ini lagi proses pemenuhan dari SID-nya ya, karena ada beberapa investor itu dari institusi ya, dan ada beberapa investor perorangan yang belum lengkap untuk administrasi pemenuhan kepemilikan SID ya. Jadi pada saat ini per kemarin sore ada prospek yang sudah kita data, itu ada 42 investor perorangan dengan total 150 juta, dan ada 3 investor institusi dengan total 400 juta. Nah, untuk investor perorangan, target market kita ya, target wakif kita adalah nasabah-nasabah existing dan walk-in customer yang ada di seluruh outlet BNI Syariah. Nah, tadi Pak Mas Triarso dari BSM sudah menyampaikan gebrakan-gebrakan dan program-program kerja ya. Nah, di BNI Syariah sendiri itu kita menyampaikan untuk terus melakukan penjualan penawaran kepada seluruh nasabah, baik yang dikelola secara individu oleh marketing kita ya, tenaga sales kita di setiap cabang. Rata-rata di setiap cabang itu memiliki tenaga sales minimal 10 orang, Bu. Jadi ini mereka masing-masing telah memiliki kelolaan pribadi ya, kelolaan individu, dan ini dipasarkan, ditawarkan kepada seluruh kelolaan mereka. Nah, ini saat ini kita terus ya berupaya melakukan penawaran kepada seluruh nasabah, seluruh masyarakat dengan beberapa kegiatan. Next. Nah, jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan kemarin ya, sejak dicanangkannya Kes Wakaf Link Sukuk ini ya, diantaranya adalah customer gathering online kita lakukan kepada nasabah-nasabah kita, untuk nasabah inti kita, termasuk nasabah ataupun wakif existing yang saat ini terdaftar di nazir kita, yaitu Dompet Duafa dan Yayasan Hasanah Titik. Nah, ini bisa kita baca ya, ada beberapa kegiatan customer gathering, dan terakhir yang kemarin itu per tanggal 13 November itu dengan Majelis Alimat Indonesia. Insya Allah Majelis Alimat Indonesia ini yang diketuai oleh Ibu Rektor UIN ya. Nah, ini sepakat untuk berwakaf ya. Anggotanya itu lebih dari 1.000 orang seluruh Indonesia, dan kemarin kita sudah bersepakat untuk kita follow up
menjelang penutupan penawaran Kes Wakaf Link Sukuk ini. Saat ini sedang pemenuhan dari data administrasi masing-masing calon wakifnya. Nah, selain itu langkah-langkah kita juga kita melakukan publikasi kepada di media sosial kita maupun di website BNI Syariah serta di YouTube-nya BNI Syariah. Dan kami juga melakukan SMS dan WA Blast kepada nasabah ya dalam rangka penawaran Kes Wakaf Link Sukuk ini. Nah, untuk program yang kita lakukan di internal kita ada beberapa kegiatan open table ya di beberapa institusi, instansi pemerintahan maupun swasta, baik yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan maupun di kementerian lain. Nah, kemudian kami juga melakukan penawaran ini kepada di dalam acara dan program-program yang diselenggarakan intern di BNI Syariah. Nah, untuk program-program ini insya Allah kita akan terus pantau ya daily activity terhadap pemasarannya, ya daily activity terhadap penawaran dan bookingnya kita akan terus pantau Bu dalam rangka pensuksesan kegiatan penawaran Kes Wakaf Link Sukuk ini. Kemudian kita juga melakukan kampanye wakaf uang nih kepada segenap pegawai BNI Syariah. Nah, termasuk keluarga maupun stakeholder yang ada di BNI Syariah. Nah, terus kepada wakif dan nazir juga kita tawarkan ini ya, wakif existing kita yang ada di platform wakaf hasanahnya BNI Syariah serta nasabah prioritas BNI Syariah yang ada ya, ini kita tawarkan untuk Kes Wakaf Link Sukuk ini. Nah, kemudian wakif-wakif existing kita dan nasabah premium. Nah, ini juga kita minta berpartisipasi dalam investasi terhadap instrumen ini. Next. Mas apa nih next? Nah ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mitra nazir kita BNI Syariah ya, saat ini ada 2 ya yang kita daftarkan di dalam program ini, yaitu Dompet Duafa dan Yayasan Hasanah Titik, di mana beberapa program yang ada di dalamnya ya dalam rangka Kes Wakaf Link Sukuk ini, yaitu kalau untuk nazir kita Dompet Duafa itu ada program pembiayaan pengobatan pasien duafa, kemudian ada Khadijah Learning Center ya, kemudian yang ketiga adalah program pemberdayaan ekonomi pertanian teknik hidroponik. Kemudian untuk Yayasan Hasanah Titik, untuk Dompet Duafa ini mengenai pembiayaan pengobatan pasien duafa ini berada di area Bogor, Lampung, Riau, dan daerah Jakarta Timur. Nah, sedangkan untuk Khadijah Learning Center yaitu pendidikan untuk Muslim yang buta Al-Quran, Bu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kita masukkan ke dalam program di pemanfaatan Kes Wakaf Link Sukuk ini. Ini ada di area Tangerang. Dan sedangkan untuk program ekonomi pertanian teknik hidroponik ini berada di seluruh wilayah Indonesia. Next. Nah, sedangkan untuk nazir kita Yayasan Hasanah Titik ini ada 3 program, yaitu Guruku Hasanahku, Wakaf Asupan Sehat, dan Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren. Untuk Guruku Hasanahku, kita ketahui ada beberapa guru-guru atau ustadz-ustadz ya, dalam hal ini ustadz-ustadz yang berada di seluruh Indonesia, wilayah khususnya di daerah pedalaman ya, yang sering melakukan pengajaran ya kepada rakyat-rakyat setempat di daerah pedalaman, di daerah minoritas yang
programnya jarang berkelanjutan, mengingat mereka juga memiliki kebutuhan terhadap individu pribadi dan keluarganya. Nah, untuk ini, agar program ini terus bisa berjalan oleh ustadz-ustadz ini, guru-guru ini, nah kita berikan bantuan kepada guru ngaji ini berupa uang tunai. Nah, sehingga jika uang ini bisa menutupi kebutuhan harian, kebutuhan bulanannya, insya Allah para ustadz ini di daerah pedalaman ini akan bisa terus berkelanjutan dalam rangka melakukan pengajaran ataupun melakukan pengajiannya. Kemudian untuk wakaf, mohon izin Pak Irfan, waktunya sisa 1 menit Pak. Siap. Baik Ibu. Untuk wakaf sehat itu ada di daerah Halmahera, dan sedangkan untuk wakaf kemandirian ekonomi pesantren itu ada di daerah Serang, Cilegon, Karangpandan, Cianjur, dan Bogor. Next. Nah, nanti kita bisa berdiskusi mengenai alur pembelian ya. Insya Allah kalau pola pembelian ini di seluruh cabang BNI Syariah, dan saya yakin di seluruh cabang mitra distribusinya Kementerian Keuangan ini sudah standar ya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya akan terlayani dengan baik. Demikian Bu pemaparan dari BNI Syariah. Next kita akan lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Alhamdulillah dari 3 paparan MIDI semuanya punya kelebihannya. Semuanya menyampaikan strateginya, marketingnya, semuanya menyampaikan bagaimana caranya agar CWLS ini berjalan dengan baik dan lancar, tentunya untuk mendanai proyek-proyek sosial yang dikelola oleh Nazir. Dan BNI Syariah terus-menerus melakukan penjualan penawaran kepada nasabahnya, dan sampai saat ini investor institusi itu sudah terkumpul 400 juta dan dari investor perorangan ada 350 juta. Kemudian juga pendanaannya juga tadi dijelaskan bahwa ada untuk pendidikan, untuk ekonomi, kemudian untuk pertanian, hidroponik, dan lain sebagainya. Teman-teman di daerah, para ASN, Kementerian Agama sudah mendengarnya secara langsung dan tidak perlu lagi ragu. Kita akan berinvestasi, silahkan. Diberikan kebebasan mana yang akan dipilih dari 4 midis yang kami beri kesempatan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah kami beri kesempatan kepada Ibu Rahmi Ekawati dari BRI Syariah. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wida, terima kasih Pak Imam, dan terima kasih kepada semua dari MIDIS, teman-teman dari MIDIS, kemudian dari semua jajaran dari Kemenak. Kami terima kasih Bu untuk waktunya, bahwa kami diberi kesempatan untuk coba memaparkan. Memang bahan kami ada sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa dapat menjelaskan ke beberapa teman-teman semuanya. Baik Bu. Kalau untuk BRI Syariah saat ini, mempunyai jaringan kantor di seluruh Indonesia itu ada totalnya 305. Seluruh Indonesia ada 305. Dan semua dari jaringan kantor ini kami telah minta kepada teman-teman semuanya agar dapat memasarkan CWLS ini. Nah, CWLS ini memang pertama Bu di BRI Syariah untuk memasarkan, karena kami baru pertama, sehingga banyak sekali dari teman-teman yang teman-teman cabang yang belum tahu apa itu CWLS, sehingga ketika paparan-paparan CWLS mulai didengungkan, kami juga mulai mencoba mensosialisasikannya ke beberapa seluruh jaringan kantor atau seluruh cabang di BRI Syariah. Kemudian kami untuk langsung ke program. Nah, ini kami coba untuk masuk ke paparan bahwa penjualan
langsung kami ke penjualan, bahwa penjualan saat ini itu jumlah yang terdaftar untuk wakifnya itu sudah 275 orang wakif dengan volumenya kurang lebih 1 miliar. Kemudian CWLS yang baru bisa kami buku itu ada 151 wakif dengan volumenya 501. Dan kami hari ini kami coba lagi membukukan, insya Allah kami coba terus untuk pasarkan ini karena rupanya CWLS retail seri SWR 001 ini luar biasa peminatnya. Jadi ada yang kami petik bahwa berwakaf itu tidak perlu harus kaya dulu, harus punya uang dulu. Rupanya dengan adanya wakaf temporer itu sangat menarik. Baik itu dari kami sendiri, dari kami teman-teman dari BRI Syariah maupun dari seluruh nasabah yang coba kami sosialisasikan. Nah, kemudian wakaf temporer itu karena akhirnya nanti kembali lagi ke wakif. Nah, itu sangat menarik, Bu, gitu. Walaupun memang banyak sekali yang akhirnya memilih yang permanen. Baik. Kemudian untuk langkah pemasaran itu kami melakukan beberapa tahap. Di antaranya adalah strategi penjualan kami menetapkan target. Jadi seluruh cabang di Indonesia di BRI Syariah itu sudah ditarget sesuai dengan target kami yang dari DJPPR itu kami share semua, kami bagi ke ke seluruh cabang BRI Syariah. Jadi pertama kami menetapkan dulu target per masing-masing cabang. Kemudian di internal kami, itu kami pasarkan juga ke seluruh nasabah existing. Jadi kami coba untuk menawarkan, menyampaikan offering letter kepada beberapa institusi, baik itu BUMN, kemudian satuan kerja satuan kerja pemerintah dan lembaga Islam. Kemudian kami coba juga institusi nasabah institusi yang besar itu juga kami coba lakukan juga. Kemudian kami melakukan promosi di media sosial dan digital yang kita miliki. Beberapa kami juga mendapatkan nasabah baru dari media sosial dan digital dari yang sudah kami share. Kemudian kami juga melakukan insentif marketing untuk tenaga pemasaran di seluruh Indonesia. Nah, ini boosternya sangat luar biasa, teman-teman juga lebih agresif untuk memasarkan wakaf ini. Kemudian juga kami coba juga melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Karena memang sosialisasi pembekalan ilmu itu penting sekali ketika mereka terjun untuk memasarkan CWLS ini. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi webinar dengan mengundang beberapa pakar. Kemudian kami coba sosialisasi dengan menggandeng nazir. Di antaranya adalah bersama dengan Lazis Muhammadiyah. Kami coba lakukan ketika Kamis tanggal 5 November. Pesertanya adalah seluruh pengurus Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah dan seluruh lazismu di seluruh Indonesia. Pesertanya cukup banyak, Bu. Kami webinar tuh sampai dengan 400-an peserta. Nah, kemudian rupanya ini juga membuka teman-teman dari dari Nazir
bahwa ini merupakan produk yang rupanya sangat luar biasa. Beberapa pengurus dari Muhammadiyah alhamdulillah mendukung kegiatan-kegiatan kami hingga malam Bu untuk webinar dari mulai Isya sampai dengan jam 10 malam. Jadi semangatnya sangat luar biasa dan keinginan berwakaf juga akhirnya banyak sekali yang ingin berwakaf dengan wakaf temporer maupun yang permanen. Kemudian kami juga melakukan, karena nazir yang kami pilih itu 2, yaitu Lazismu dan Lazis Nahdlatul Ulama atau NU, maka kami pun melakukan hal yang sama dengan pihak dari Nahdlatul Ulama, di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga webinar, kami lakukan webinar beberapa kali dan alhamdulillah banyak juga yang sudah melakukan eksekusi untuk pembelian CWLS ini. Lalu kemudian kami coba melakukan cashback untuk program-program di CWLS-nya atau di Ruwaka 100 juta, maka kami akan berikan cashback. Kemudian juga booster pada beberapa teman-teman marketing juga mendapatkan beberapa insentif. Kemudian untuk programnya yang 2 nazir ini, itu adalah program tentang ekonomi, kemudian program untuk pendidikan maupun kesehatan. Nah, kalau untuk yang Lazis Muhammadiyah ini mempunyai program pengadaan ambulan. Jadi istilahnya Indonesia Mobile Clinic. Jadi mereka membelikan nanti untuk pengadaan ambulan. Kemudian ada juga dari Lazismu itu ada beasiswa mentari, kemudian Sang Surya maupun Bakti Guru. Semuanya ini adalah beasiswa baik untuk siswa maupun untuk guru. Jadi diberikan beasiswa dari program ini. Kemudian juga ada pemberdayaan UKM dengan membeli beberapa kebutuhan yang terkena dampak dari COVID ini. Jadi ada yang dapat gerobak, kemudian juga dapat modal kerja dari pemberdayaan ini. Demikian juga untuk nazir yang dari Lazisnu, Lazis Nahdlatul Ulama. Itu hampir sama dengan Lazis Muhammadiyah, dia juga menggunakan program untuk klinik pesantren. Jadi beberapa tempat itu akan dicoba untuk dibuatkan klinik pesantren karena dampak dari pandemi ini sangat luar biasa sehingga beberapa pesantren membutuhkan klinik. Kemudian ada juga beasiswa untuk santri duafa. Jadi banyak sekali santri-santri yang prestasinya luar biasa, tetapi tidak ada biaya, maka menggunakan program-program ini. Juga sama dan untuk bantuan modal kerja UMKM. Nah, izin Rahmi, waktunya sisa 2 menit, Bu. Baik. Ini adalah nazir, ini adalah program-program dari nazir. Nah, insya Allah kami akan coba bahwa semua kendala, ada beberapa kendala memang yang kami rasakan di lapangan, yaitu kendalanya adalah pemahaman tadi. Memang sosialisasi dari kami ke cabang itu harus lebih gencar, juga ke masyarakat juga harus lebih intens. Kemudian kami coba bahwa masa penawaran CWLS ini terlalu singkat, sehingga sosialisasinya mungkin masih sudah ada yang mau, tapi ini waktunya sudah selesai, hampir selesai. Kemudian
dengan hal seperti ini, kami campur lagi ada penawaran masih bersamaan CWLS ini di DCPPR ada penawaran-penawaran yang lain seperti ORI dan yang lainnya. Dan kondisi ekonomi yang di masa pandemi. Nah, insya Allah walaupun dengan kondisi-kondisi dan kendala seperti ini, insya Allah BRI Syariah terus akan lakukan untuk tetap menggalakkan program CWLS ini. Demikian Bu Wida, terima kasih dari kami. Insya Allah kami akan terus bahwa wakaf ini memang luar biasa dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami demikian Bu Wida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi atas paparannya bahwa berwakaf itu tidak harus kaya dulu ya Bu. Berwakaf itu tidak harus kaya dulu dan tidak harus banyak uang dulu. Jadi mulailah kita Bapak dan Ibu untuk berwakaf karena CWLS retail yang ditawarkan ini cukup menggiurkan, ada di angka 1 juta rupiah saja per satu per satu investasi, barangkali seperti itu. Perlu juga kami sampaikan kepada para peserta bahwa investasi dana wakaf uang dimulai dengan lahirnya instrumen cash wakaf link sukuk yang untuk pertama kalinya di-launching oleh Bank Indonesia pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional, yaitu di Nusa Dua Bali pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2018. Cash wakaf link sukuk merupakan salah satu instrumen pengelolaan wakaf uang secara produktif di Indonesia. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh Nazir ke dalam sukuk negara. CWLS seri SW001 telah diterbitkan pada 10 Maret 2020 dengan nominal di angka 50,85 miliar rupiah. Manfaatan hasil investasi dimanfaatkan untuk pengembangan aset wakaf berupa renovasi dan pembelian alat kesehatan untuk mendukung pembangunan retina center di Rumah Sakit Wakaf Ahmad Wardi Serang, Banten. Mudah-mudahan informasi ini cukup berharga, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian pada Oktober 2020 kemarin, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan CWLS seri selanjutnya, yaitu CWLS Retail SWR001. Sukuk wakaf retail memfasilitasi pewakaf uang untuk menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan syariah yang aman dan tentunya menguntungkan. Jadi dijamin oleh negara seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Uli tadi disampaikan juga, di mana hasil investasinya berupa kupon itu akan disalurkan untuk mendanai proyek sosial yang dikelola oleh para nazir. Ya, jadi nanti pilihannya itu ada, kemudian juga ya ada yang abadi. Silakan Bapak dan Ibu memilihnya, ingin yang seperti apa, dan saya rasa narasumber yang hadir di sini Bapak Imam Teguh Sabtono, alhamdulillah tadi juga walaupun singkat waktunya tapi menjelaskan secara rinci bagaimana wakaf uang itu. Kemudian juga mitra distribusi, jangan lupa ada 4 mitra distribusi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Itu adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, kemudian ada BNI Syariah dan BRI Syariah. Semuanya kompeten untuk Bapak Ibu pilih. Dan perlu diingat juga bahwa ada keuntungan dunia dan ada keuntungan akhirat di dalam menginvestasikan uang Bapak dan Ibu dalam CWLS ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang sudah resign, itu dari KUA Kecamatan Bagelan. Betul ya, KUA Kecamatan Bagelan. Untuk berinteraksi secara langsung dengan narasumber, silahkan dipilih 5 narasumber yang ada di sini. Silahkan Mas Rizky, barangkali minta dibantu untuk di-unmute peserta yang ingin. Ya, sudah. Silahkan Pak. Silahkan dari KUA Bagelan. Belum ada.
Belum. Belum ada. Silakan dari peserta lainnya barangkali diberi kesempatan untuk mengangkat tangannya. Iya, silakan Pak. KUA Bagelen, silakan. Atau dari peserta lain, silakan. Angkat tangannya. Tanya. Pak Mustain? Ya, silakan Bu. Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber dan Bu Haja Wida. Saya Mustain Hakim, PPAIW Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, wakaf uang, sebagaimana yang pernah kita bahas, uang itu kan setiap tahunnya akan mengalami depresiasi, penyusutan nilai uang. Ini dari forum ini upaya untuk mengantisipasi agar uang itu tidak mengalami depresiasi seperti apa caranya? Apa nanti pengalihan setiap berapa tahun dialihkan ke emas atau bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga bergabung di Badan Wakaf Indonesia. Bank Muamalah itu memberi pada kita setiap tahunnya 7%. Ini standar atau kurang atau sudah bagus? Mohon tanggapannya. Yang terakhir, ini studi kasus. Di Banyuwangi itu tahun 1960, lokasinya belakang Pemda, itu ada orang mewakafkan tanah kubur 4.000 meter. Sampai sekarang tanah kubur itu belum ada zanazahnya, belum ada mayatnya. Seiring dengan perkembangan waktu, berdasarkan RUTR, tidak boleh ditanam mayat di sana. Mohon solusinya ketika posisinya sangat strategis, wakaf produktif yang narasumber tawarkan ke kami dalam bentuk apa. Terima kasih Bu Wida dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barangkali kami berikan kesempatan Pak Imam untuk menanggapi pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan wakaf uang untuk menghindari depresiasi nilai daripada uang itu sendiri. Jadi memang wakaf uang ini masuk dalam kelompok wakaf mistismari. Artinya harus diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasil dari investasinya, manfaat dari investasi tersebut baru bisa digunakan. Artinya memang jalan satu-satunya supaya terlindungi dari depresiasi ya memang harus diinvestasikan. Nah, memang salah satu cara untuk investasi yang aman, salah satunya adalah dibelikan CWLS, ini baru salah satu instrumen saja. Meskipun bisa boleh jadi didepositokan juga boleh. Kemudian kalau dibelikan emas agak susah, karena kalau untuk mendapatkan hasilnya itu harus dijual lagi, dibeli lagi, dijual lagi, merepotkan. Artinya memang ada instrumen-instrumen lain yang bisa kita gunakan. Tapi jawabannya adalah ya syaratnya memang harus diinvestasikan kalau itu merupakan wakaf uang untuk menghindari penurunan nilai. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan aset wakaf yang tadinya semula wakifnya mengamanatkan itu dijadikan sebagai tanah kuburan, tetapi karena RUTR tidak memungkinkan itu dijadikan sebagai tanah kuburan, sebenarnya dalam hal ini nazir boleh mengajukan perubahan peruntukan dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi kuncinya ada di nazirnya. Syukur-syukur apabila wakifnya masih hidup itu bisa langsung dilakukan, tetapi kalau tidak ya sudah nazir langsung berhubungan dengan Badan Wakaf Indonesia setempat untuk kemudian BWI setempat membuat usulan perubahan tentang penggunaan daripada tanah tersebut. Nah, terkait dengan apa yang bisa dilakukan, sebenarnya apabila nazir dari tanah tersebut itu cukup kreatif, dia bisa memulai dengan membuat feasibility study, kira-kira
idealnya digunakan untuk apa? Apakah untuk lahan komersial, ruko yang kemudian bisa disewakan, atau kemudian aset-aset produktif yang lain. Nah, apabila itu sudah ada FS-nya, Nazir pada dasarnya diperkenankan untuk membuat atau menggalang dana untuk wakaf berikutnya untuk membangun aset wakaf di atas tanah wakaf tersebut. Atau jalan berikutnya ada mungkin bisa berkonsultasi juga dengan BWI Pusat. Kami biasanya mengadakan memberi jasa konsultasi apabila tanah, lokasi dan seterusnya memang sudah benar-benar clear dan memang benar-benar bagus. Biasanya kita bisa terjunkan tim untuk bisa melihat idealnya digunakan untuk apa. Seperti yang kami lakukan di Padang, kemudian ada di beberapa tempat juga kami lakukan analisa best use study untuk kemudian kami rekomendasikan kita gunakan untuk apa tanah tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, selesai ya Pak. Oh, ada satu lagi nih, mungkin yang Bang Muamalat itu. Ya, untuk Ibu Uli terkait dengan yang 7% itu, Bu. Ya, mungkin terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi sekedar meluruskan, sepertinya memang harus dicek lagi Pak. Kami dari Bank Muamalat memang tidak pernah memberikan sebesar 7% karena LPS sendiri kan tidak setinggi itu. Nah, tapi kaitannya dengan cash wakaf link suku ini, hemat kami adalah instrumen cash wakaf link suku ini sebenarnya adalah instrumen untuk mengoptimalkan dana wakaf uang yang dikelola oleh para nasir. Nah, jadi sebenarnya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Imam Teguh, secara regulasi untuk wakaf uang sendiri kan harus dioptimalkan ke dalam beberapa bentuk instrumen yang sudah diatur oleh regulasi, di mana instrumennya itu adalah instrumen-instrumen yang dalam bentuk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi bisa dalam bentuk deposito, juga bisa dalam bentuk suku. Nah, tentunya buat kita sebagai calon wakif tentunya juga harus smart ya, karena kalau misalnya dalam bentuk cash wakaf link suku ini kemaslahatannya tentunya jauh lebih luas dan kupon ya, dalam hal ini pemerintah memberikan sebesar 5,5%, di mana 5,5% ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan suku dengan rate deposito ya, bagi hasil deposito yang diberikan oleh perbankan syariah tentunya jauh lebih tinggi, sehingga tentunya ada optimalisasi terhadap wakaf uang bagi para wakif maupun nazir yang mengelola. Demikian Bu Wida. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami bacakan, ini ada pertanyaan melalui WA. Ada pertanyaan melalui WA, barangkali ini bisa dijawab oleh mitra, oleh MIDIS, itu kami beri kesempatan kepada BSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang mau ikut serta CWLS harus buka rekening bank mitra? Silakan Pak Triarso dari BSM. Pak Triarso masih bisa mendengar suara kami, Pak? Karena mungkin sinyal tadi Pak Triarso agak tersendat-sendat ya. Atau kami beri kesempatan dulu kepada Ibu Rahmi. Baik Bu Wida. Kami coba jawab Bu, bahwa untuk membeli CWLS ini, maka memang wakif harus membuka rekening dulu Bu di kantor-kantor BRI Syariah. Saat ini memang menggunakan offline, jadi calon wakif harus datang ke kantor dulu BRI Syariah untuk ini dulu untuk diproses SID dulu Bu. Jadi harus kami tulis dulu, kami input dulu SID-nya, baru kemudian bisa proses untuk berwakaf. Itu kira-kira Bu. Jadi memang harus membuka rekening dulu di MKSPWU. Terima kasih Bu Ida. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga melalui chat. Barangkali bisa untuk Pak Guru kami, Pak Imam Teguh Saptono.
itu ada pertanyaan dari Boyolali. Apa bedanya wakaf uang dengan wakaf pakai uang? Oke, baik. Makasih. Jadi wakaf uang dan wakaf pakai atau wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, misalkan ada gerakan pengumpulan wakaf untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sarana prasarana atau bahkan untuk apapun gitu ya, di mana kepesertaan ataupun partisipasinya dimintakan dalam bentuk uang. Kan suka ada masjid yang per meter persegi 3 juta rupiah. Nah, itu pada dasarnya kita adalah berwakaf masjid atau berwakaf kebun atau berwakaf apapun berupa barang aset wakaf, tetapi yang kita serahkan adalah uang. Itu adalah wakaf melalui uang. Nah, adapun wakaf uang, benda wakafnya atau aset wakafnya adalah uang itu sendiri. Nah, kenapa uang itu sendiri? Supaya penggunaannya lebih fleksibel. Sambil contoh, saya berwakaf uang 1 juta rupiah bersama 100 orang yang lain sehingga terkumpullah 100 juta rupiah. Maka aset wakafnya adalah uang 100 juta rupiah tersebut. Kemudian uang itu kita investasikan. Entah itu tadi ditaruh di deposito, kita belikan sukuk gitu ya. Nah, kemudian hasil imbal hasilnya itulah yang kemudian kita serahkan kepada mauquf alaih. Nah, dalam hal ini benda wakafnya berupa uang. Atau kalau kemudian kita belikan aset wakaf yang lain, maka aset wakafnya boleh diperjualbelikan karena asal daripada aset wakafnya itu adalah uang tadi. Misalkan uang tersebut, investasi tersebut kita investasikan ke dalam usaha apa, misalkan usaha jual beli sembako gitu ya. Nah, maka suatu saat barang tersebut bisa kita perdagangkan gitu ya, dan keuntungannya kemudian kita berikan kepada mauquf alaih. Titik tertentu kita pengen pindah, bukan malas, makin berturun nih bisnis sembako. Bagaimana kalau kita bisnis air mineral? Maka toko sembakonya dijual. Orang taunya, oh itu jual aset wakaf. Tidak. Karena dari awal niat berupa aset wakafnya adalah uang itu sendiri. Nah, jadi itulah yang membedakan antara wakaf melalui uang dan wakaf uang. Jadi wakaf uang sekali lagi adalah aset wakafnya yang harus dijaga, pokok dan manfaatnya adalah uangnya itu. Terima kasih. Ya, baik. Jelas ya, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan juga, untuk wakaf uang, apakah mauquf alaih boleh ditentukan oleh wakif? Misal, saya wakaf uang untuk kemaslahatan lembaga pendidikan, A, dan wakaf temporer, misal saya berwakaf uang 10 juta untuk 10 tahun. Apakah bisa? Silakan kami beri kesempatan kepada Pak Irfan untuk menjawab pertanyaan ini. Ini harusnya Bu Wida, Pak Imam ini, sang guru nih. Ya, nanti Pak Guru menyampaikan. Areanya Pak Imam ini yang menentukan penggunaan uang untuk wakaf atau seperti apa, karena selaku mitra distribusi kami untuk produk-produk ataupun pengembangan produk instrumen-instrumen wakaf kita nggak berkompeten nih untuk pengembangan produk wakaf. Ya Pak Imam, mohon Pak Imam. Oh iya baik. Ya, tapi baik. Di itu juga ada pilihan ya Pak ya? Ya. Saya lihat ada pilihan. Silakan Pak. Begini, kalau untuk wakaf uang sesuai dengan peraturan BWI, wakif itu boleh menentukan sendiri peruntukannya untuk apa. Kalau wakafnya berupa wakaf uang, itu minimal 1 miliar. Kenapa harus 1 miliar? Karena supaya tidak menimbulkan kerepotan dan lebih mahalnya ongkos administrasinya dibanding manfaatnya. Jadi misalkan saya ingin berwakaf uang kepada anggaplah sekolah yang didirikan oleh kakek saya. Nah, saya tunjuk nazirnya, siapa nazirnya. Jadi saya misalkan nazirnya saya tunjuk dompet duafa, ini saya serahkan 1 miliar, tolong dikelola, diinvestasikan, nanti hasilnya tolong serahkan kepada SD yang dulu dibangun oleh kakek saya. Boleh. Itu tapi minimal 1 miliar itu sesuai dengan PBWI. Nah, kalau di bawah itu bagaimana? Kalau di bawah itu ya tadi kita namanya menu, ada menu à la carte, artinya kita di masing-masing nazir itu sudah ada program-programnya, kita tinggal pilih yang kira-kira kita sesuai.
Tadi kalau kita berwakaf uangnya di BNI Syariah, maka BNI Syariah memiliki mitra nazirnya dompet duafa dan yayasan Hasanah Titik. Kemudian kalau di BRI Syariah, Lazismu, Lazisnu dengan programnya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita hanya bisa membeli makanan atau menu yang sudah tersaji di dalam daftar menu. Tetapi kalau kita pengen dapetin minta masakan yang digoreng atau dimasak khusus oleh chef atas dasar keinginan kita, boleh-boleh saja, tapi secara peraturan itu memang harus 1 miliar minimal. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak Guru, Pak Imam, masih ada Pak pertanyaan dari Pak Agus Ciamis. Apa beda tugas nazir dan bank dalam investasi wakaf? Baik, kalau tugas nazir, dia yang memiliki program. Artinya mengelola program kepada mauquf alaih. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai kuasa atau sekali lagi sebagai kuasa dari aset wakaf. Jadi nazir itu bukanlah pemilik daripada aset wakaf. Aset wakaf itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala, nazir hanya mengelolanya dan yang berikutnya adalah menyalurkannya. Jadi siapa nazir itu wajib memiliki program dan memberikan laporan atas penyaluran dari manfaat atau bagi hasil dari investasi wakaf uangnya. Sementara LKSPWU dalam hal ini hanya sebagai pengumpul, pengadministrasi, kemudian pembuat akte ikrar wakaf uang, gitu ya, akte ikrar wakaf uang, pengumpulnya, pengadministrasiannya, dan juga membantu mereport kepada wakifnya, dan apabila nanti jatuh tempo, bank ini juga atau LKSPWU ini juga yang bertugas untuk mengembalikannya kembali ke rekening Bapak dan Ibu apabila wakaf uangnya sudah jatuh tempo. Jadi sekali lagi LKSPWU adalah sebagai mobilisasi sekaligus pengatur traffic ya pada saat nanti jatuh tempo. Tetapi kalau nazir dialah sang pemilik program, pengelola dari mauquf alaih dan sebenarnya kuasa daripada pemilik aset wakaf itu sendiri. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Barangkali ini ada pertanyaan lagi masih melalui chat gitu. Mungkin Pak Triarso, barangkali kalau sudah bisa bergabung kembali dengan kami, ini ada pertanyaan. Kalau sudah ada RDI atau SID, apa bisa langsung mesan CWLS atau tetap buat rekening baru? Terima kasih. Silakan Pak Triarso. Terima kasih. Kalau untuk di Bank Syariah Mandiri, ya, kalau yang sudah sempat ikut sukuk di dalam 1 tahun terakhir ini, itu bisa. Mohon izin Pak, suaranya agak diperkeras. Oh iya. Kalau untuk di Bank Syariah Mandiri, ya, kalau yang sudah ikut sukuk dalam 1 tahun terakhir ini, itu bisa langsung. Namun jika belum, kita harus buka yang baru. Karena alhamdulillah ya kita sudah full syariah di mana Bank Syariah Mandiri sudah menjadi custody, jadi nanti penyimpanannya juga melalui rekening custody-nya di Bank Syariah Mandiri. Jadi kita seperti ada pembaharuan ya kalau untuk yang di Bank Syariah Mandiri. Demikian Bu, disampaikan Bu Ida. Ya, barangkali dari midis yang lain, dari Pak Irfan, barangkali Pak Irfan ingin menanggapi pertanyaan ini. Kalau sudah ada RDI atau SDI, apa bisa langsung mesan CWLS atau tetap buat rekening baru? Karena tadi pernyataan dari Pak Triarso, kalau di bank BSN, kalau otomatis mungkin di bank lain berbeda aturannya, barangkali seperti itu ya Pak. Pemahaman saya barangkali seperti itu. Ya. Silakan barangkali Pak Irfan. Oke, itu tadi benar yang disampaikan oleh Pak Triarso ya, Triarso bahwa sepanjang terdaftar di bank custody kita, itu bisa langsung pemesan CWLS. Nah, jadi memang persyaratan untuk pemesanan CWLS itu dia harus memiliki SID di bank custody yang terdaftar tersebut sebagai penyalur CWLS. Dan di samping itu dia juga harus memiliki rekening bank ya, memiliki rekening minimal rekening tabungan sebagai tempat atau sarana untuk pendebetan rekening pengambilan instrumen tadi ya, menyediakan pokok untuk pengambilan instrumen tadi dan sebagai tempat penampungan nanti jika jangka waktu cash wakaf linsukuk ini sudah berakhir ya, itu nanti bank selaku mitra distribusi akan mengembalikan
yang bersumber dari nazirnya tadi kepada rekening para wakif tadi. Itu Bu Wida. Ya, baik. Barangkali dari midis yang lain, dari Ibu Uli dan Ibu Rahmi ada tanggapan, silakan kami beri kesempatan 3 menit saja untuk berdua ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan midis sebelumnya, sebenarnya perlakuannya juga sama. Apabila sudah memiliki rekening dan memiliki SID, Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung melakukan transaksi pembelian keikutsertaan JWLS tanpa perlu lagi membuat SID yang baru. Demikian Bu Wida, mudah-mudahan cukup jelas kepada penanya. Iya, insya Allah cukup jelas ya. Saya rasa Bu Rahmi silakan. Iya, Bu, sama Bu dengan yang lain, memang kalau sudah ada SID maka tidak perlu lagi harus buka rekening. Itu kita samakan. Itu sama Bu ketentuannya. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Bapak dan Ibu barangkali karena waktu juga. Mas Rizky, saya mohon info dulu sebelum membacakan pertanyaan terakhir ini. Ada yang resign nggak, Mas? Ada Bu, ada. Ada. Saya unmute ya Bu ya. Ya, silakan. Kami beri kesempatan dan silakan menunjuk siapa narasumbernya yang ingin Anda tanya. Uus Musana boleh di-unmute apabila ingin bertanya. Atau Pak Novela. Halo Pak Uus. Tidak merespon Bu. Oh, tidak menanggapi. Iya. Baik. Kami ingin membacakan 2 pertanyaan lagi ini yang saya rasa lumayan juga. Ini dari Bapak Dwi Cahyono Kuntoro dari Institut Tazkiyah. Mungkin ini adik mahasiswa barangkali ya. Untuk data-data wakif setelah CWLS terbit, apakah datanya dipublis ke publik di mana kita bisa melihat data-data tersebut, termasuk CWLS pertama yang seri SW001 yang terbit di bulan Maret 2020. Untuk data wakifnya bisa dilihat di mana. Silakan mungkin midis, salah satu midis yang memberikan jawaban. Afan Bu, kalau ini mungkin domainnya dari BWI Bu. BWI ya. Silakan Pak BWI. Oke, baik. Pak BWI, Pak Imam. Kalau untuk SW001 yang sudah terbit 50,8 ini bisa dimintakan ke BWI. Ini non publik karena private placement. Jadi kalau private placement itu non publik karena lembaganya adalah institusi. Tetapi apabila ada permintaan misalkan terkait untuk riset akademik dan seterusnya, silakan kontak ke BWI. Insya Allah kita berikan. Nah, tetapi untuk yang SWR itu retail. Nanti apabila setelah closing, maka akan ada laporan yang diterbitkan oleh masing-masing midis untuk kemudian dihimpun. Artinya kita kumpulkan jadi satu. Ini insya Allah akan kita rilis di web BWI apabila nanti sudah selesai closingnya. Tapi kalau sekali lagi untuk yang untuk yang SW001 bukan yang retail, karena private placement, ya silahkan ajukan saja permohonan ke BWI untuk bisa mendapatkan daftar wakif karena ini sifatnya private. Terima kasih. Ya, barangkali ini ada lanjutannya pertanyaan Pak Imam. Selama ini laporan wakaf tidak tercantum di laporan keuangan Bank Syariah. Apakah nantinya di laporan keuangan tahunan akan ada laporan wakaf CWLS ini untuk tahun 2020 untuk memudahkan pendataan wakaf uang terutama CWLS. Dan ada keterangannya Pak, mumpung masih baru. Oke, baik. Nanti juga sama gitu ya. Nanti kalau jadi gini, berbeda dengan zakat di mana umumnya bank itu juga bertindak sebagai lembaga bukan LAS ya UPZ gitu ya. Ada beberapa yang memiliki izin LAS seperti BSM. Tetapi karena UPZ dan itu sudah diatur juga di dalam pelaporan bank syariah, maka zakat wajib ditampilkan. Tapi untuk wakaf memang belum ya.
Dan juga ini pun baru yang pertama kalau ada SWR 001. Nah, nanti kita akan atur pelaporannya apakah, karena yang wajib melaporkan itu pada dasarnya adalah nazir, sedangkan bank itu bukan nazir. Nah, nanti dari pelaporan nazir itu akan dilaporkan oleh nazir tentang pemanfaatan, tetapi kalau tentang bookingnya itu memang ada di bank, jadi berapa jumlah orang yang berwakafnya, tapi kalau mengenai penyalurannya itu adanya di nazir. Nah, baik bank maupun nazir ini nanti wajib memberikan laporan kepada BWI, tembusan kepada Kementerian Keuangan, kemudian juga Kementerian Agama dari BWI dan seterusnya. Nah, nanti kita akan dudukkan, ini karena baru pertama kali, memang kita akan dudukkan apakah cukup nanti kita pass through, artinya bisa dilihat di masing-masing webnya bank Midis, atau bank Midis hanya merujuk hyperlink ke webnya BWI setelah kami terbitkan. Jadi insya Allah untuk yang SWR 001 nanti akan ada pelaporannya baik yang sifatnya berupa wakif maupun laporan penyalurannya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Waktu juga tentunya yang akan memisahkan kita saat ini adalah pukul 11.59. Kita masih punya waktu. Boleh nanti nambah sedikit barangkali ya Mas Rizky untuk waktunya. Kami jika ada closing statement dari Pak Imam dan kemudian ada satu perwakilan dari Midis untuk closing statement, kami silakan. Pak Imam, Pak Dr. Imam, silakan. Baik, jadi penutup adalah ini mengenai analogi saja bahwa pada akhirnya nanti cita-cita tertinggi dari manusia itu salah satunya tercermin dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi ada sebuah buku tahun 2004 atau 2006 yang judulnya DMT, itu buku yang bestseller ditulis oleh ahli manajemen yang memprovokasi pembacanya, sesungguhnya tanah apa yang paling berharga? Orang berpikir adalah tanah yang mengandung emas, tanah yang ada minyaknya, dan seterusnya. Buku itu menjawab bahwa tanah yang paling berharga di dunia adalah tanah kuburan. Kenapa tanah kuburan? Karena di situ terkubur cita-cita orang yang belum kesampaian semasa hidupnya tentang cita-citanya. Nah, karena yang menulis ini buku ahli manajemen waktu, dia mengatakan bahwa orang harus mengatur waktu supaya cita-citanya terwujud, sehingga pada saat nanti mati atau meninggal, cita-citanya sudah terwujud. Tidak ikut dibawa mati. Nah, apapun cita-cita tersebut, tetapi sesungguhnya Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, itu pada saat Allah berdialog dengan ahli kubur, maka salah satu harapan dari si ahli kubur adalah ingin kembali lagi ke dunia, cuman ingin melaksanakan satu, yaitu sedekah, supaya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jadi sesungguhnya apapun profesi kita, cita-citanya cuma satu. Ultimate goal dari cita-cita manusia, hidup itu hanya satu, yaitu memberi. Jadi jangan sampai kita lupa atau kita tidak bisa melaksanakan cita-cita kita, karena yang namanya maut itu tidak menunggu sakit, tidak harus tua, dan tidak harus tobat. Bisa kapan saja. Jadi khawatir nanti cita-cita kita tidak terlaksana. Mumpung ada kesempatan, mungkin ini adalah salah satu cara kita untuk bisa melaksanakan cita-cita hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Imam, bahwa cita-cita kita sesungguhnya adalah memberi. Ya Pak ya, memberi, berbagi dengan sesama manusia untuk kemaslahatan umat tentunya. Kemudian silahkan perwakilan dari Midis sudah ditunjuk di antara 4 ini siapa? Silahkan saya beri kewenangan untuk yang akan menyampaikan closing statement. Silahkan. Atau saya tunjuk? Ibu Uli silahkan. Kan ini Bu, dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya adil. Terima kasih Bu Ida. Jadi sangat sependapat dengan Pak Imam, bagaimana kita sebagai Muslim ya bisa menggunakan instrumen kita, ya karena wakaf ini adalah instrumen kita. Kalau misalnya bukan kita yang mulai, kemudian siapa lagi? Karena memang begini Bapak Ibu sekalian,
saat ini kan memang dari Kementerian Keuangan itu selain sukuk wakaf berbarengan juga diterbitkan adanya sukuk tabungan ya seri 007. Kita melihat sangat berbeda tipe penghimpunannya ya. Jadi sukuk tabungan ini pada saat di launching dari tanggal 4 November kemarin sampai di titik sekarang sudah sangat besar. Walaupun kita sebagai MIDIS ini tidak ada upaya yang dalam sosialisasinya itu upaya kita yang kita lakukan itu tidak sebesar apa yang kita lakukan pada saat kita menghimpun sukuk wakaf. Nah, jadi hakikatnya karena memang wakaf ini adalah instrumen yang instrumen tertinggi ya, bagaimana kita juga mulai menata portfolio akhirat kita. Sekali lagi, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Jadi kami dari 4 MIDIS juga selaku LKSPWU mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ayo kita sukseskan Cash Wakaf Link Sukuk, bagaimana kita berpartisipasi membangun negara kita dan bagaimana kita juga sudah mulai membangun portfolio investasi akhirat kita. Demikian Bu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita sukseskan CWLS ini bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada para narasumber yang sudah hadir di sini, yang sudah memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam dari pimpinan kami, Pak Direktur, juga Pak Dirjen, yang sedianya memang beliau sudah akan hadir di sini, tapi ada satu dan lain hal yang memang mendadak, beliau harus ke bandara, mohon maaf tidak bisa hadir di sini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan adanya sosialisasi ini bisa tercerahkan terkait dengan apa itu CWLS, bisa tercerahkan terkait dengan wakaf uang, bisa tercerahkan terkait dengan isu-isu yang yang sifatnya negatif itu ada di masyarakat, dan alhamdulillah sekarang sudah terluruskan, saya rasa seperti itu. Jangan lupa Bapak dan Ibu tetap ikuti sosial media kami, IG Literasi Zakat dan Wakaf, kemudian Twitter kami Literasi Zakat dan Twitter kami Zakat Wakaf Today, dan FB Literasi kami Literasi Zakat dan Wakaf. Kami dari Kementerian Agama selalu mendorong program CWLS ini, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang banyak, khususnya untuk masyarakat yang berkebutuhan tentunya, dan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang dikelola oleh para nazir kita. Terakhir, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah ucapan, ada salah bertindak. Terima kasih sebesar-besarnya baik kepada narasumber maupun kepada para peserta. Apresiasi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit. Terima kasih semuanya. Mbak Buda. Terima kasih Pak Imam. Mbak Uli, Mas Irfan. Pak Imam, Bu Ida, Pak Irfan. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Ya, Mas Riarso. Amin. Atur nuwun, izin live. Ya, izin live ya. Ya, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin live ya pada panitia, para peserta, saya juga mau live. Terima kasih atas dukungannya, atas atensinya, atas usahanya. Semoga mendapatkan balasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sinta, masih ada yang mau disampaikan ke peserta, Sinta? Sudah tidak ada, Rizky. Kita selesai di sini dulu ya. Baik, terima kasih atas atensinya telah mengikuti rapor Mas CWLS. Sampai di acara selanjutnya.